Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Terima kasih. Kabar kalian baik-baik saja. Supaya kita bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar, ketua kelas bisa memimpin doa kita sebelum kita belajar, nak? Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas ya. Sekarang Bapak mau mengecek dulu kehadiran kita pada hari ini. Ketua kelas hari ini tanggal 14. Tanggal berapa? Tanggal 14 atau 15 sekarang, nak? 15 ya. Tanggal 15 Oktober ada yang tidak hadir ketua kelas? Siapa, nak? Musa, Asafan Panjaitan. Oke, Musa. Musa ini apa keterangannya, nak? Sakit Pak. Sakit. Siapa lagi, nak? Andrian Pratama. Andrian Pratama. Ini keterangannya apa, nak? Alfa. Apa ya? Baik. Setelah itu kita siapa lagi, nak? Eli Rafael Pak. Siapa? Eli Rafael. Oh, Eli Rafael. Ini apa keterangannya, nak? Alfa Pak. Alfa. Oke, berarti 3 orang nggak hadir hari ini ya. Baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau ngecek dulu, mau mengecek kesiapan belajar hari ini sekalian ya. Dilihat dulu di bawah meja. Ada nggak kertas? Ada kertas atau enggak? Oh, tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, sekarang bajunya dirapikan dulu baju. Sudah rapi belum? Oke, baik. Baik, sudah. Jadi sekarang Bapak mau nanya, kalian sudah siap untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, sudah siap ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau memberikan suatu motivasi dulu kepada kalian. Kalian pernah nggak dengar nama Presiden B.J. Habibie? Ya. Itu presiden kita berapa? Ketiga Pak. Betul sekali, tepat sekali Sejaya ya. Jadi Presiden B.J. Habibie itu adalah salah seorang putra bangsa yang sukses dalam dunia pendidikan. Beliau itu diakui di banyak negara sebagai seorang yang cerdas, yang pintar, yang berhasil begitu. Nah, apakah kalian pengen seperti Bapak Presiden B.J. Habibie? Jadi cara untuk seperti itu kira-kira bagaimana? Jadi baik, betul sekali, tepat ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Bapak perlu menginformasikan tujuan kalian belajar hari ini. Yaitu yang pertama, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Dengan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, dengan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menjelaskan syarat interaksi sosial. Yang ketiga, dengan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dan yang terakhir, dengan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menyajikan data-data tentang interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial. Sampai di situ paham? Paham. Oke, baik. Sekarang saya mau nanya dulu, Bapak mau nanya dulu ini. Minggu kemarin kita mempelajari apa? Interaksi. Sekarang kita mau mempelajari apa? Interaksi sosial. Baik, saya mau bertanya, Bapak mau bertanya nih sama kalian. Kira-kira antara interaksi antar ruang dan interaksi sosial ada hubungan nggak? Ada Pak. Ada Pak. Apa kira-kira hubungannya, nak? Hubungan timbal balik. Iya, betul, hubungan timbal balik. Kalau interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik antar ruang. Kalau interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Baik, jadi sekarang Bapak mau bertanya nih. Bapak ini ngajar di depan kalian sekarang. Menurut kalian ini interaksi antar apa? Iya, interaksi sosial. Betul sekali. Maksudnya interaksi sosial individu kayak ini atau individu dengan kelompok? Individu dengan kelompok. Betul sekali, individu dengan
Baik, sampai di situ Bapak kira kalian masih ingat pelajaran minggu lalu dan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Bapak mau menerangkan bahwa hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, dengan metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan penugasan. Ya, ada 3 metodenya ya. Dan ketika kalian nanti belajar kelompok, Bapak akan menilai kalian. Yang Bapak nilai adalah yang pertama adalah sikap kalian ketika belajar kelompok. Yang kedua adalah keterampilan. Kalian itu waktu belajar kelompok terampil nggak? Mampu nggak membantu teman? Yang ketiga adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Bapak akan menilai 3 aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Baik, sampai di situ. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, baik. Sekarang Bapak mau membagikan dulu soal pretest sama kalian ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau bagi dulu soal pretest. Oke, ya. Bukunya bisa ditutup dulu nak, biar kalian bisa menjawab soal pretestnya. Dibagikan ke belakang ya. Pulpennya dikeluarkan, pulpen. Iya, ada lebih nak? Baik. Sekarang soal pretestnya dikerjakan nak. Dimulai dari sekarang. Baik, masih ya? Masih mengerjakan ya nak? Dikerjakan ya, aktivitasnya ya nak? Waktu mengerjakan tinggal 2 menit lagi. Segera diselesaikan ya nak? Baik, waktu mengerjakan pretest Bapak kira sudah selesai ya. Oke, satu orang dari belakang mengumpul. Sekarang silakan dikumpul soal pretestnya dari belakang satu orang. Oke, silakan. Ya, yang dari belakang satu orang mengumpul ya. Baik. Silakan diletakkan di meja Bapak. Ya. Oke, silakan duduk di bangkunya masing-masing ya. Baik, sekarang kalian sudah selesai mengerjakan soal pretest kan? Ya.
Bagaimana soalnya? Sulit? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Siapa yang bilang sulit? Siapa yang bilang mudah? Oke. Pintar kalian ya, bisa mudah mencarikan soal. Sekarang kita masuk dulu Bapak mau menayangkan video dulu. Mau menayangkan ini dulu, media pembelajaran ya. Bapak mau menayangkan media pembelajaran kita dulu hari ini. Nah, inilah yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Baik. Perhatikan ke depan. Ini judulnya apa, Nak? Bagus sekali ya. Oke, IPS kelas 7 ya. Sekarang ini tujuan pembelajaran yang Bapak udah jelaskan tadi di awal ini. Oke. Melalui pembelajaran dengan problem based learning dengan kegiatan mencermati video, diskusi kelompok dan membaca sumber belajar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan tepat. Ini ada 4 ya, Nak ya. Tadi udah Bapak kasih tahu kan dari awal ya? Baik, sekarang kita masuk ke peta konsep. Di sini ada interaksi sosial, ada pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya yaitu kontak dan komunikasi. Selanjutnya ada faktor pendorongnya, ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati dan empati. Ya. Dan ada juga bentuknya yaitu asosiatif dan disosiatif. Sekarang kita akan mempelajari yang pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya dan faktor pendorongnya hari ini, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini apa ini? Yang kalian lihat apa? Apa itu? Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial adalah proses di mana individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu sama lain. Bagus. Selanjutnya di sini ada syarat interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2. Apa di situ? Kita tulis. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama apa? Imitasi, yaitu tindakan yang merupakan peniruan dari tindakan orang lain. Nah, adik kalian pernah nggak meniru kalian di rumah atau meniru orang tua? Itu termasuk imitasi, ya. Yang nomor 2 apa? Sugesti. Apa sugesti? Yaitu pengaruh atau. Jadi kalau misalnya Bapak menasehati kalian, itu termasuk sugesti nggak? Termasuk ya. Sekarang yang nomor 3 apa? Identifikasi. Ya, identifikasi yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Biasanya dengan seseorang yang diidolakan. Bagus. Sekarang yang terakhir, yang keempat apa? Simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Baik, yang terakhir ada empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan atau kondisi orang lain sehingga seolah-olah ikut merasakannya, baik dalam bentuk sakit, susah maupun senang. Bagus, ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ini Bapak tampilkan dulu contoh dari interaksi sosial. Ini antara individu dengan individu. Ini di gambar kalian melihat berapa orang itu? 4. Ya, gambar pertama ada 2. Gambar kedua juga ada 2. Itu adalah interaksi individu dengan individu. Sekarang masuk ke yang ini, yang gambar kedua. Ini adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Ini adalah gambar apa? Guru sedang. Ya kan? Baik, sekarang yang gambar yang ketiga. Ini adalah contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Ini apa? Gambar apa ini kalian lihat? Iya. Klub sepak bola. Oke, yang ini gambar apa? Oke, ini adalah diskusi atau debat, ya kan? Oke, selanjutnya Bapak akan memutar video. Kalian cermati videonya ya. Baik. Bapak akan memutar videonya. Oke, silakan anak-anak sekalian mencermati. Kericuhan terjadi antara petugas gabungan dengan puluhan pedagang di sepanjang jalan raya Taman Pinang, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu pagi. Para pedagang tak terima dirazia dan diusir penjualan di sepanjang jalan ini. Para pedagang berdalih telah lama berjualan di sepanjang jalur ini dan telah menjadi tempat untuk didanakan dengan pedagang aneka buah. Pedagang pun sempat meminta waktu untuk dapat penjualan sementara hingga nantinya dapat lokasi baru untuk berjualan.
untuk menangkal terjadinya kerumunan hingga kemacetan saat para pedagang tersebut berjualan. Besok kita lakukan penanganan di tempat yang perlu bersama dengan DLK dan DLK penanganan sehingga kelihatan asli lagi dan kembalikan fungsi-fungsi yang ada masuk ini sesuai dengan fungsinya yaitu jalan terbuka hijau. Untuk memberikan kebetulan petugas gabungan tak hanya meminta gelombang pedagang yang malam, namun juga memberikan sanksi tilang kepada para pedagang. Dari Jakarta tingkatkan kewaspadaan di masa PPKM level 3. Petugas gabungan Kelurahan Kebon Melati dan Kecamatan Tanah Abang menggelar razia bantuan masker di komplek Ruko Auri Blok E Pasar Tanah Abang, Kabupaten. Dengan alasan kasihan, seorang ibu memohon agar pekerjaannya tidak dibawa untuk diberikan sanksi. Petugas selanjutnya memberikan penjelasan agar warga patuh protokol kesehatan. Petugas berharap masyarakat sadar untuk tetap taat protokol kesehatan terutama muda masyarakat. Itu kan CNN Indonesia. Oke, baik. Sudah kalian tonton videonya karena? Baik, sekarang Bapak mau bertanya, ya? Mau bertanya dulu. Video yang kalian tonton itu kira-kira video apa tadi? Penertiban pedagang kaki lima. Baik. Menurut kalian kenapa pedagang kaki lima itu ditertibkan? Emang ada masalah di sini ya? Apa masalahnya? Karena dapat menutupi pinggir jalan gitu. Oke, baik. Selanjutnya apa masalahnya? Kira-kira? Bisa membuat kemacetan. Betul sekali. Apa lagi, Nak? Ya, bisa merusak atau mengurangi keindahan kok. Baik, sekarang kalian sudah bisa memahami isi videonya ya, Nak ya? Betul sekali yang kalian bilang. Sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira menurut kalian bagaimana cara mengatasi hal tersebut, masalah tersebut? Ada nggak pendapat dari kalian untuk mengatasi masalah tersebut? Apa kira-kira, Nak? Apa kira-kira untuk mengatasi pedagang kaki lima tadi? Ya, apa, Nak? Pemerintah harus memberikan tempat yang layak. Betul sekali. Boleh. Pemerintah harus memberikan tempat yang layak untuk pedagang kaki lima. Oke, artinya direlokasi, ya kan? Oke, baik. Sampai situ Bapak kira kalian sudah cukup paham dengan masalah yang ada yang tadi Bapak tampilkan ya. Sekarang Bapak mau dulu kita belajar kelompok untuk membahas hal tersebut lebih lanjut ya. Sekarang silakan dibentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kita diskusikan di tempat lalu. Baik. Ya, ini gitu. Ya, gitu. Dulu ya. Satu orang dari perwakilan kelompok maju ke depan. Langsung mengambil. Ya, hati-hati nak. Itu ada proyektor ya. Kelompok berapa sana? Kelompok berapa sana? Oke. Kelompok dia. Baik, ini kelompok berapa? Ya. Ada yang belum dapat? Oke, gambar apa? Ada yang belum dapat?
lagi barangkali ya. Apa ya? Pakai bunga ya. Baik, sekarang itu ada lembar LKPD ya. Nah, sekarang buka dulu lembar LKPD-nya. LKPD yang ini, buka dulu. Maka sudah tadi. Oke, cermati dulu ada nggak di situ soal? Ada. Oke, baik. Diperhatikan dulu soalnya yang mana. Ada soal latihan di situ ya nak. Oke, di halaman berapa ini? Di halaman 4. Itu ada kegiatan belajar 1. Ya. Di halaman 4 ada kegiatan belajar 1 ini ya. Oke, baik. Di situ ada petunjuk. Coba dibaca dulu petunjuknya. Dibaca dulu petunjuknya baru dijawab ya. Oke, sekarang bisa dikerjakan LKPD-nya ya. Dikerjakan LKPD-nya. Dikerjakannya di situ ada lembar jawabannya di belakang ini nih. Jadi pertanyaannya ada di halaman 4 dan lembar jawabannya di halaman 5 ya kan? Oke, kerjakan sekarang. Dimulai dari sekarang. Oke. Baik. Baik, silakan berdiskusi dengan temannya nak. Ya. Oke. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Jika ada yang tidak dipahami nak, bisa bertanya sama teman-temannya ya. Bisa juga bertanya sama bapak kalau ada soal yang tidak dipahami. Oke. Dilihat dulu soalnya, dibaca dan dijawab. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Oke, perhatikan dulu, perhatikan. Dijawab. Waktunya 15 menit. Baik, ada kalian punya pulpen satu nak, bapak pilihnya. Kalau ada pulpen satu. Baik, jadi kalian selagi diskusi bapak akan menilai kalian, ya. Baik, silakan diskusi, dibantu kawannya mengerjakannya latihannya nak. Oke, jawabannya bisa dilihat dari handphone, ya. Bisa juga dilihat dari buku dan bahan ajar yang bapak bagikan tadi. Silakan.
Iya. Oke, segera diselesaikan ya nak. Baru dia juga kan kita nggak pernah orang begitu aja tadi ya. Baik. Ada yang susah nak? Ada yang tidak dimengerti? Ditanyakan sama bapak ya. Nama anaknya Oke, segera diselesaikan ya. Waktunya masih tersisa 16 menit lagi, ya, atau 15 menit lagi. Segera diselesaikan.
Dilanjutkan nak, waktu masih ada ya. Oke. Baik, masih ada waktu 12 menit lagi anak. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Jawabannya bisa dicari dari Google, dari buku, dan dari sumber lainnya. Silakan. Dibantu temannya mencari jawabannya, dibantu. Kalau ada yang susah ditanya sama Bapak ya, nak. Iya. Dibantu temannya mencari jawaban. Kakinya nak tolong diberikan nak. Siapa namanya nak? Siapa namanya? Iyo. Udah siap semua kapan? Udah siap semua? Apa dia dulu? Ini yang 361 ya. Ini tuh di sini nama kelompoknya untuk berapa? Kelas berapa tambahnya? Ini nama kelompoknya di sini ya. Oke, ini belum. Belum dikerjakan yang ini. Kerjakan ini ya. Ya, silakan. Oke, silakan dikerjakan sekalian yang ini. Yang kegiatan belajar 2 silakan dikerjakan juga sekalian. Ya. Iya, kegiatan belajar 2 yang ini. Yang ini nah. Dikerjakan juga yang ini ya. Yang ini. Jadi kelompok nama kelompoknya di sini. Siapa nama kelompok kalian? Kelompok 1 ya kan? Oke. Anggotanya di sini di sini. Tanggalnya di sini ya. Oke, silakan. Silakan dicari jawabannya ya nak. Iya, ini juga dikerjakan. Iya, sekarang. Iya, betul. Ini kegiatan belajar 2 ya. Kerjakan sekarang. Waktu masih ada.
ada pertanyaan nak? Ayo masukkan dulu. Tetapi di sampingnya soalnya tidak hadir ini tidak hadir. Atau ini tidak hadir ya? Oke. Tidak hadir ya kan? Yang hadir aja. Oke. Teman-temannya yang tidak hadir tidak usah dicatat namanya ya. Yang ada aja yang hadir di kelompoknya. Ada persoalan? Udah cerita bagaimana? Segera diselesaikan ini lah. Waktu masih tersisa 6 menit lagi. Silakan. Ya, 6 menit lagi mengerjakan kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Kerjakan sekarang. Ya. Ini kan iya, oke, dikerjakan sekarang. Waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi ya. Dikerjakan sekarang ini nih. Di bukan yang mana ya. Baik, iya. Ini kan pilihannya dipasangkan. Terus di sini ditulis alasannya apa mungkin jawabannya. Segera dikerjakan. Iya. Oke. Ini tadi kan sudah dijawab. Ya, alasan yang mau ini apa? Kerjakan dulu. Diuraikan ya. Segera, waktunya tersisa sekitar 4 menit lagi. Iya.
dijawab. Waktu kita sudah hampir mendekati ya. Oke, waktu kita sudah hampir habis, saudara. Baik, masih ada waktu 2 menit lagi, silahkan dikerjakan, diselesaikan. Bilang upacara kan? Baik, Bapak lihat waktu kita untuk belajar kelompok telah selesai ya. Sekarang kita akan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian sekarang ke depan ya. Oke, baik. Baik, sekarang Bapak meminta dulu kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 waktunya sudah habis. Kelompok 1 maju ke depan membacakan jawaban kegiatan belajar 1 nomor 1 dan 2 sekarang. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, kelompok yang lain silakan melengkapi jawabannya dan mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Baik, silakan. Ya, dengarkan ya nak, temannya ya, depan ya. Oke, silakan kelompok 1. Agak maju ke depan. Oke, baik.
tepuk tangan kelompok 1. Oke. Sekarang Bapak mau menyuruh kelompok 2 untuk maju ke depan membaca kegiatan belajar 1 nomor 3. Silakan. Siapa perwakilan? 2 orang dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya. Oke. Baik, silakan. Bacakan dulu pertanyaan dari kegiatan belajar 1 nomor 3 Nadia. Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Ya. Ya, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan dijawab. Oke. Selanjutnya. Oke, baik. Ada yang bertanya sama kelompok 2? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah. Saya minta dari kelompok 1 bertanya. Menurut kalian, siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut? Menurut kami, yang bertanggung jawab mengatasi masalah nasib para pedagang kaki lima adalah semua pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tetapi yang paling bertanggung jawab menurut kami adalah pemerintah. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana jawabannya? Sesuai? Sesuai, Pak. Oke, baik. Tanyakan lagi, ada nggak pertanyaan dari teman yang lain? Silakan. Silakan ditanyakan sama teman-teman. Adakah yang bertanya lagi? Ya. Ada yang bertanya lagi sama kelompok 2? Nah, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada silakan. Makasih ya. Baik, sekarang giliran dari kelompok 3 menjawab kegiatan belajar 1 soal nomor 4. Silakan maju ke depan. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Silakan. Oke. Baik. Ya, di sini aja nanti biar tadi temannya dari sini kan, jadi kan bisa sini. Baik. Oke. Jadi saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jawabannya adalah interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Proses interaksi sosial terjadi ketika terdapat dua pihak yang berinteraksi dengan melakukan kontak, solusi, dan komunikasi. Interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Demikian hasil kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Saya masih dari kelompok 5 ingin bertanya tentang kelompok 3 memberikan contoh kontak sosial dan komunikasi sosial. Baik, contoh komunikasi sosial dan kontak sosial yaitu 1. Ketika saya berbicara dengan teman-teman secara langsung, itu adalah contoh kontak langsung. 2. Ketika saya menyampaikan hasil diskusi kami di depan kelas dan teman-teman bertanya, itu adalah contoh komunikasi sosial. Demikianlah hasil diskusi kami dan kami ucapkan terima kasih. Iya, tanyakan lagi sama temannya. Nah, ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada silakan ya. Baik, sekarang giliran dari kelompok berapa sekarang? Nah? Baik, kelompok 4 silakan. Baik, kelompok 4 sekarang sudah menjawab soal nomor 4 ya. Silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 4. Ya, agak cepat ya nak ya. Kita gunakan waktu dengan baik. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin membacakan jawaban nomor soal interaksi sosial
syarat-syarat sosial adalah dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Oke, silakan ditanya ke teman-teman Nina. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Bagaimana cara menanya? Ditanyakan teman-temannya coba. Bagaimana? Oke, silakan teman-temannya yang ingin bertanya silakan. Nah, ditanyakan sama kelompok 4. Ada yang bertanya nggak? Teman-temannya ya, yang lainnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sama kelompok 4. Silakan. Ya. Ada yang bertanya tidak? Ya. Kelompok 4. Pak, Ya. saya permisi ambil keputusan. Oke, silakan. Ya. Oke. Baik, ada yang bertanya nggak sama kelompok 4? Oke, silakan. Dari kelompok 3 yang bertanya, apakah kelompok kalian setuju dengan pendapat kami bahwa interaksi sosial itu terjadi tidak hanya dalam hal-hal yang positif saja, tetapi juga terjadi dalam hal-hal negatif? Oke, silakan ditanggapi. Kelompok 4, silakan tanggapi. Ya, kami setuju dengan kelompok 3 bahwa interaksi sosial bisa terjadi dalam hal yang bersifat negatif dan juga positif. Menurut kami, contoh interaksi sosial yang positif adalah seperti kegiatan belajar yang kita lakukan pada saat ini. Oke, bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 yang menanya tadi siapa? Bagaimana dengan jawabannya? Saya Setuju. Iya. Baik. Oke, silakan ditanyakan lagi nak temannya. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Silakan ditanyakan temannya juga. Oke, kalau tidak ada yang bertanya silakan dulu nak. Baik, sekarang giliran dari kelompok 5, silakan maju ke depan nak. Oke. Baik, ya silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ayo maju ke depan. Oke. Baik, silakan. Kami dari kelompok 5 menyatakan hasil diskusi kami. Cara terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Melalui kontak dan komunikasi sosial, seseorang akan memberikan takdiran yang berbeda. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Kelompok 5 bertanya, adakah teman-temannya yang ingin bertanya? Kepada kelompok 5, silakan. Ada tidak? Oke, ulang dulu, dibaca dulu lagi jawabannya nah. Kelompok dari pembacanya. Jadi nggak dengar teman-teman. Silakan. Cara terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Melalui kontak dan komunikasi sosial, seseorang akan memberikan takdiran pada perilaku. Oke, baik. Kalian menjawab soal nomor berapa tadi? Nomor 4. Yang ini yang bagian kegiatan belajar 2? Iya, kegiatan belajar 1 ya. Oke, baik. Silakan duduk. Ya, silakan. Oke, berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 5. Baik, sekarang Bapak mau kelompok 6, silakan dulu maju ke depan. Oke, maju ke depan perwakilan dari kelompok 6 nak. Ya, silakan. Oke, bagus. Ya. Baik, jawab kegiatan belajar 2 ya. Kegiatan belajar 2 dijawab nomor 3 dan 4. Silakan. Ya, mana kegiatan belajar 2? Oke. Ya. Oke, silakan. Yang ini, yang jawab soalnya dulu. Ini soalnya ya. 3 dan 4, ya kan? Baik. Silakan. Soal saya ingin bercerita dari kelompok 6. Seorang anak murid SMP suka berbicara gurunya di sekolah. Oke. Isu kami sebut imitasi. Oke, imitasi ya. Alasannya apa nak? Tidak mau alasannya ya? Tidak. Oke, baik. Lanjut selanjutnya. Bapak Bupati memberikan pengarahan kepada masyarakat umum agar membuang sampah pada tempatnya.
Beliau berkata bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kami menjawab sugesti. Oke, menurut kalian itu sugesti, ya. Yang soal nomor 3 tadi imitasi. Yang nomor 4 apa nah? Sugesti. Sugesti. Baik. Silakan. Teman-teman tanya teman-teman, ada nggak yang ingin bertanya? Teman ada yang ingin bertanya? Oke. Kelompok 6 sudah selesai mempresentasikan. Ada yang bertanya nggak? Oke, silakan kelompok 4. Kelompok kalian, apakah guru saat menasihati siswa agar semangat belajar merupakan sugesti? Oke, paham nggak dengan pertanyaannya nak? Apa? Coba. Ya, menurut kami guru menasihati siswa saat di sekolah adalah salah satu contoh sugesti. Oke, baik. Menurut kelompok 4 bagaimana? Setuju dengan jawaban kelompok 6? Setuju Pak. Oke, setuju. Silakan ditanyakan lagi teman-temannya. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ingin bertanya lagi? Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Gitu, silakan. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, bagaimana? Silakan duduk ya. Oke, silakan duduk. Baik, ya, kalian sudah selesai membacakan hasil diskusi kelompok kalian ya. Baik, bagaimana rasanya diskusi hari ini? Senang? Oke, beberapa hal ada yang belum ya. Oke, ya. Oleh karena itu, baik, masih ada waktu kita sekitar 5 menit lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi tadi nak? Kepada bapak atau kepada teman-temannya ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira? Oh, tidak. Baik, kalau tidak ada, sekarang oke, kita masuk dulu ke bagian kesimpulan ya. Oke. Baik, masuk dulu kita ke bagian kesimpulan. Ya, sekarang saya mau dulu salah satu dari antara anak-anak saya di kelas ini. Kita kan sudah selesai belajar diskusi nih ya. Oke. Kamu sudah mempelajari mengenai interaksi antar ruang. Sekarang Bapak mau meminta dulu satu orang dari kalian untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Siapa? Oke, siapa namanya? Nadia. Oke, silakan Nadia. Bisa berdiri Nadia? Oke. Silakan. Pertanyaannya adalah interaksi sosial dalam hubungan antara individu dengan individu, individu dan kelompok dengan kelompok ada dalam kehidupan sosial. Oke. Lanjut. Manusia perlu berinteraksi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik maupun mental. Interaksi sosial memiliki dua cara, yaitu kontak sosial dan interaksi sosial. Yang mempengaruhi interaksi sosial dalam komunikasi, identifikasi, simpati, empati, dan juga sugesti. Oke, baik. Terima kasih Nak. Silakan duduk Nak. Oke, teman-teman, temanmu tadi yang bernama siapa tadi teman ini? Nadia tadi sudah menyimpulkan, ya, bahwasanya interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, betul sekali. Dan juga Nadia tadi menambahkan bahwa syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu apa tadi? Kontak sosial dan komunikasi sosial. Betul sekali, tepat juga. Baik, selanjutnya Nadia juga tadi menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial apa saja tadi Nadia? Empati, baru apa lagi Nak? Identifikasi, dan juga imitasi, sugesti. Ya, betul sekali, tepat sekali ya. Oke, bisa berikan tepuk tangan dulu untuk Nadia. Saya setuju ya, kalian perlu memberikan tepuk tangan atau aplaus kepada teman kalian ya. Kalian perlu mencontoh keteladanan dari Nadia. Ya. Baik. Selanjutnya, Bapak ingin ini dulu. Bapak ingin sedikit mengevaluasi dari hasil diskusi kelompok kita pada hari ini. Menurut Bapak, diskusi kelompok kita hari ini ya sudah cukup bagus ya. Walaupun ada beberapa kekurangan ya, di mana ada tadi beberapa teman kalian waktu diskusi kelompok ya belum aktif, belum memberikan pendapatnya atau idenya kepada temannya, dan
beberapa teman kalian tadi juga ada yang bermain-main saat belajar kelompok, ya. Oke. Nah, selain itu, apa lagi kira-kira kekurangan kita hari ini menurut kalian? Oke, fokusnya saat belajar diskusi kelompok itu fokusnya harus perlu ditingkatkan. Iya, harus fokus saat belajar diskusi kelompok. Ya, oke, kerjasamanya juga. Jadi kalau pas diskusi kelompok itu harus bekerja sama dengan baik, ya. Namanya diskusi kelompok, ya kan? Iya, itu adalah tanggung jawab bersama, iya, dengan pribadi, ya nak ya. Jadi sekali lagi kalau kita belajar kelompok, diskusi kelompok harus mampu bekerja sama, memberikan pendapat. Iya, bagus, saya setuju ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan nak? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagikan ini lagi, membagikan soal kepada kalian, yaitu soal post test ya. Baik, seperti biasa kalian tadi sudah belajar ya, sudah belajar diskusi kelompok tadi kan? Oke, sedikit banyak kalian pasti sudah tahu, sudah paham materi yang kita belajar tadi ya kan? Sekarang kalian akan menjawab soal lagi nah, soal post test. Baik, sekarang silahkan ditutup bukunya lagi. Ya, ditutup bukunya di atas meja aja, bukunya ditutup ya. Oke, tutup bukunya. Kita akan mengerjakan soal post test lagi. Oke, ini dirapikan dulu. Oke, sebelum Bapak membagikan soal post test, sekarang Bapak mau minta dulu LKPD yang tadi dikerjakan satu orang ke depan untuk mengumpul. Silakan. Ya, LKPD kelompok yang tadi ya, lembar kerja peserta didik silahkan dulu dikumpulkan ke depan satu orang dari setiap kelompok. Baik, silakan. Oke, di sini letakkan. Oke, baik. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, untuk menghemat waktu ya. Oke, yang belakang silakan dengan Bapak ngomong nak. Oke, yang belakang. Oke, ya, baik, ya. Baik, sekarang Bapak minta kalian untuk kembali ke posisi awal. Silakan sekarang. Oke, diatur dulu. Ya. Oke, silakan ya nak. Kembali ke posisi awal nak. Posisi sebelum kita disusun tadi. Pelan-pelan ya. Diluruskan sama diluruskan dulu mejanya sama ya si Jaya di depan biar lurus sama ini. Luruskan mejanya diluruskan sedikit sama si Nadia biar lurus. Oke, lagi ya sini. Oke, dibantu. Jaya ini dibantu. Oke. Oke, Bapak akan membagikan soal post test sekarang. Kamu kerjakan seperti ya, yang awal tadi. Soal preset ya, nak. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth
device is connected successfully. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, baik. Ada soal postpay sekarang di tangan kalian. Mana? Oke. Baik, sekarang dikerjakan. Sekarang, dimulai dari sekarang. Ada 5 soal postpay dikerjakan sekarang. Ya, ditulis namanya. Oke, jangan lupa ditulis nama ya. Oke, nama, mata pelajaran, apa lagi nih? Hari, tanggal, oke, kelas, semester, diisi semuanya. Ya. Kelas 7 semester 1, ya kan? Oke, baik, silakan. Oke, di sini namanya, diisi mata pelajarannya. Oke, hari, tanggal, diisi juga. Kelas dan semesternya juga diisi. Ya. Sudah, nak? Baik, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soal postpaynya? Sudah, Pak. Oke, Bapak mau nanya dulu nih. Mau bertanya dulu Bapak ya. Bapak mau bertanya sama kalian, siapa yang sudah selesai tunjuk tangan? Baik, semuanya sudah selesai. Oh, ada satu lagi yang belum selesai. Oh, sudah selesai ya? Oke, sudah. Oke, baik, kalau sudah selesai. Berarti sudah semua selesai ya? Kalau sudah semua selesai, satu orang dari belakang memukul. Satu orang dari belakang. Oke. Silakan kumpul ke depan.
Langsung sudah ya. Oke, baik, karena kalian sudah selesai menjawab soal post test, Bapak ini mau memberikan sebuah penguatan kepada kalian hari ya, mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar kelompok diskusi, ya kan? Dan kalian juga sudah presentasi ke depan, sudah bisa menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Menurut Bapak itu sudah bagus, ya? Oke, hal-hal seperti ini adalah hal-hal positif yang bisa kita lakukan ke depannya. Baik, jadi Bapak berharap kalau suatu saat ke depan kita belajar dengan diskusi kelompok, Bapak berharap kalian bisa melakukan hal seperti ini lagi, ya, nak ya? Hal-hal yang seperti ini perlu dilakukan. Yang pertama itu tadi kalian itu sudah mampu bekerja sama dengan baik, ya? Oke, sudah mampu memberikan pendapat tadi. Nah, hal seperti ini yang diinginkan dari siswa ke depannya, nak ya? Mampu berpikir kritis, mampu memberikan pendapatnya, mampu bekerja sama, ya kan? Oke, hal seperti ini perlu ditingkatkan ke depannya. Bapak sangat bangga hari ini kalian bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik, ya? Oke, baik. Di sini Bapak menyediakan lembar refleksi, ya. Ini adalah lembar refleksi yang perlu kalian isi, ya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak berharap kalian bisa menjawab ini dengan jujur, ya, karena ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai kalian. Jawablah dengan jujur. Silakan dikasih ke belakang ke depannya. Baik, diambil satu ya, nak ya. Sisanya dikasih ke belakang. Belakang. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Silakan diisi lembar refleksinya. Sekarang diisi ya. Silakan segera diisikan sekarang. Waktu belajar kita segera akan berakhir. Segera ya. Oke, diisi dengan jujur. Tidak apa-apa ya. Tidak akan berpengaruh terhadap diri kalian. Oke, kerjakan. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai, nak? Sudah. Oke. Baik. Yang lain yang belum selesai silakan Bapak kasih waktu ya.
Baik nah, pengisian lembar refleksi sudah selesai ya. Silahkan satu orang dari belakang mengumpulkan. Jadi dari belakang ya. Dari belakang satu orang mengumpul. Silakan. Oke, baik. Silakan nah. Baik. Ya. Baik, silakan dikumpul. Baik, diletakkan di meja bapak ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini nah, baik. Ya. Baik, dengar semuanya. Kalian sudah selesai mengisi lembar refleksi kan? Ya. Dengan demikian sebenarnya pelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke. Jadi Bapak perlu menginformasikan kepada kalian bahwa pada minggu depan pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari masih interaksi sosial, tetapi pada lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. Ya. Baik, kalian bisa baca bukunya di rumah lagi nah ya. Supaya minggu depan kita bertemu, belajar lagi, kalian bisa memahami pelajarannya. Ya? Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ketua kelas, silakan nak pimpin doa kita nak. Ketua kelas, silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Terima kasih. Hari ini pelajaran kita sudah selesai nak ya. Oke. Oleh karena itu, Bapak ucapkan selamat siang. Siap.